Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Fakta Sejarah. Masih seperti biasa, Mimin mau bawain cerita horor lagi nih. Kali ini karya dari Alisa Yusuf. Kalian bisa follow akun Twitternya. Linknya udah Mimin sediain di deskripsi ya. Yuk langsung aja ke kisahnya. Pada tahun 2016, aku di sini penulis ya. Mimin cuman bawain ceritanya aja nih. Aku mendapat chat dari S, cowok yang baru saja ditolak sama gebetan. Si S kalau curhat soal gebetannya memang sering ke aku. Dia nangis-nangis sambil mengeluh kenapa gebetannya si Q nolak dia. Q cuma ingin dia dan S jadi best friend forever. Kebetulan masa-masa S masih baper ditolak sama Q adalah waktu dimana baru menjadi maba di kampus AJS. Aku adalah anak dari keluarga yang sangat mengharamkan anak-anak pacaran kecuali jika kami sudah lepas dari pengasuhan orang tua. Seumur hidup aku gak pernah pacaran. Beberapa hari setelah S tenang dari broken heart, tiba-tiba dia melamar aku jadi pacar lewat line. Nah, di sini kesalahanku. Sebenarnya aku cuma nganggep dia sebagai teman, tetapi karena ada rasa kasihan, akhirnya aku pun menerima lamaran S. Aku dan S pacaran di belakang orang tua. Aku tahu kami pacaran dan menyarankan agar aku dan S saling memahami satu sama lain. Q adalah seorang IndiHome. Tahu kan IndiHome? Non supernatural deh. Dia dapat mengetahui dan prediksi kondisi buruk temannya sebelum dapat berita dari teman tersebut. Selama kami pacaran, aku merasakan ada hal-hal aneh. Aku bukan perempuan. Aku bukan perempuan yang suka ngechat 24 jam. Ingat ya, aku di sini penulisnya. Mimin cuman bawain. Oke, lanjut lagi. Aku bukan perempuan yang suka ngechat 24 jam. Karena didikan orang tua bahwa handphone harus dimanfaatkan hanya untuk keadaan penting, gak seperti sekarang. Aku sangat bete kalau S ngechat aku lagi ngapain atau nelpon malam-malam karena menurut orang seperti aku ini sangat mengganggu. Aku gak berani curhat ke siapa-siapa karena takut hubunganku dan S ketahuan sama orang tua. Kalau aku dan S mau pacaran ya kami prefer ketemuan langsung. Aku sering kasih pengertian ke S kalau aku kurang dekat dengan HP dan dia bilang dia paham. Tapi cuma berlangsung sehari aja. Aku tahu sebenarnya dalam hubungan kami, aku dan dia saling memanfaatkan. Aku cuma penasaran gimana kehidupan pacaran. S kepengen lepas dari sakit hati setelah ditolak Q. Beberapa minggu setelah kami pacaran, si S mulai menghargai dalam tanda kutip privasiku. Di sini kejadian aneh dimulai. Aku kalau tidur sering punya mimpi duduk di kasur. Di kamarku ada sosok perempuan yang kadang-kadang berubah jadi anak kecil atau remaja. Setiap kali aku mau keluar kamar, sosok ini selalu berusaha ngadang aku. Aku pikir perempuan ini sosok jahat. Rupanya salah besar. Di kamarku ada patung Bunda Maria, rosario, dan alat-alat berdoa milik orang Katolik. Selama kuliah, aku tinggal di rumah nenek yang beda agama dengan aku. Tetapi aku gak pernah merasa terganggu dengan benda-benda ini. Sosok perempuan ini hidup berdampingan dengan atribut Katolik di rumah. Kata tanteku, sosok halus yang bisa berdamai dengan atribut keagamaan manapun adalah sosok yang baik. Aku gak menepis kata-kata tante, karena aku sendiri punya bakat aneh buat merasakan mereka, biarpun gak bisa melihat. Beberapa malam aku bermimpi itu cewek dengan aura aneh terus menghalangi aku keluar kamar. Dan aku cuma diizinkan keluar kamar, dalam arti di mimpi, ketika aku udah deket-deket waktu bangun. Ya, aku awalnya terganggu dong. Aku minta dibacain tarot sama temanku yang bernama A. Dia bisa ramal. A berkata ke aku kalau si perempuan punya maksud baik. Aku tanya, gimana supaya aku bisa percaya sama si perempuan ini? Coba, kali ini pas tidur, di mimpi kamu, diam aja di kamar. Jangan coba-coba nyalain lampu.
Dan jangan ajak ngobrol siapapun. Itu kata si A. Aku gak langsung ikutin saran si A. Aku nanya dulu ke Q. Ini jawaban si Q. Sepertinya kata-kata si A ada benarnya. Kecuali bagian kamu harus diam di kamar. Aku malah merasa kamu harus keluar dari kamar buat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jawaban Q dan A cukup sinkron walau beda. Aku gak cerita soal mimpi ini ke S. Aku tahu kalau S ngilmu Jowo sak keluargane. Dan kalau aku cerita yang ada ini bakal jadi kesempatan si S nyuruh aku nginep di rumahnya, seperti saat dia nolong teman-temannya. Tidak patut seorang gadis remaja nginep di rumah laki-laki yang bukan keluarga. Malamnya sebelum tidur, si S chat kayak biasa. Aku pun ikutan chat sama dia seadanya. Lalu setelah ngucapin good night di chatku, aku berusaha tidur. Aku kembali bermimpi ada di dalam kamar. Si sosok perempuan ada di spot seperti biasa, berdiri sambil melihat pintu kamar. Setiap kali aku mau mendekati pintu, si perempuan akan mengeluarkan energi agar aku terdorong kembali ke kasur. Tetapi malam ini beda. Aku ngomong ke dia, biarkan aku tahu. Setelah itu si perempuan mendadak berdiri di sebelahku. Rambutnya panjang lebat menutupi wajahnya. Aku dari kasur berjalan ke arah pintu keluar kamar. Si perempuan ngikutin aku dari samping kiri, seakan bertindak sebagai penjaga. Saat aku mau buka pintu kamar, si perempuan ngestop aku. Dari gerak-geriknya, dia gak bersuara. Tapi aku paham, dia mau aku gak nyentuh gagang pintu. Biarkan aku tahu. Mendengar keinginan aku, pintu kamar terbuka sendiri. Si perempuan makin mempersempit jarak antara dia dan aku. Aku melangkah keluar dari kamar. Hal pertama yang aku lihat adalah semua anggota keluargaku lagi makan-makan di meja. Adikku bilang hari ini kami kedatangan tamu. Si tamu duduk di kursi tengah. Aku gak bisa lihat muka si tamu. Dia seorang cowok. Sosok perempuan di sebelah kiri aku udah menghilang sejak aku ngobrol dengan adik. Tetapi aku tahu dia masih di dekat aku. Si tamu berusaha ngajak aku ngobrol. Aku duduk di meja tempat biasa aku makan. Terus kami ngobrol seadanya soal kuliah. Beberapa kali aku kayak ditepuk dari kiri, seakan mengingatkan buat waspada. Si tamu mendadak bilang pengen aja kami jalan-jalan keluar rumah. Seluruh keluargaku langsung siap-siap ganti baju, tak terkecuali aku. Bedanya adalah saat aku mau masuk ke kamar buat ambil baju, tiba-tiba nenek nyuruh aku ganti pakaian di kamar dia aja. Aku ganti baju di kamar nenek. Tidak ada yang aneh dengan ruang di kamar nenek. Saat aku keluar dari kamar nenek dan ngumpul sama keluarga, si tamu pengen megang tangan aku. Sebelum dia berhasil megang, ada tarikan keras dari sebelah kiriku yang maksa buat aku masuk lagi ke kamar milik aku sendiri. Tarikannya gak sakit, malah adem gitu. Aku kembali ke start ya. Si perempuan kembali berdiri di tempat biasanya. Namun kali ini aku merasakan dia semakin geram melihat ke pintu kamar. Aku mendengar semua keluargaku teriak-teriak suruh aku keluar kamar, suruh aku ngelawan si perempuan penunggu kamar. Aku pun teriak, diam! Entah kenapa setelah teriak, aku bangun di dunia nyata. Aku melihat waktu masih tengah malam. Di handphone ada banyak miss call masuk dari si Q. Astagfirullah, si Q terus miss call aku sejak sejam yang lalu. 10 detik kemudian Q nelpon lagi. Aku angkat. Q pun nanya, kamu masih di rumah kan? Aku jawab, iya. Kenapa kau tumben nelpon malam-malam? Begini Alisa, somehow aku dapat vision kalau kamu dikelilingin sama banyak hal gak baik. Lalu ada sosok jahat mau bikin kamu keluar rumah buat ikut dia ke rumah majikannya. Aku keringat dingin. Astagfirullah. Aku baru aja mimpi di rumah ada tamu yang mau ajak aku jalan-jalan. Terus si penunggu kamar narik aku gitu. Aku bernapas lega. Aku maaf banget karena tadi nyuruh kamu buat tahu apa yang terjadi tanpa ngejelasin cara yang aman. Cara yang aman? Tanya aku ke Q. Jujur, mimpi kali ini serem banget.
Kata-kata Q 100% suka bener. Seandainya si perempuan gak narik aku, mungkin aku udah keluar rumah cuma pakai daster lebar tanpa bra kawat. Kamu kalau mimpi yang sama lagi, gak perlu keluar kamar. Kamu kalau mimpi yang sama lagi, gak perlu keluar kamar. Cukup intip dari lubang kunci. Cukup intip dari lubang kunci aja kondisi di luar kamarmu seperti apa. Jika di mimpi kamu ada Al-Quran atau tasbih, pegang itu erat-erat supaya kamu gak ketahuan mengintip. Dari sini akhirnya aku connect kalau aku lagi diguna-guna. Berterima kasihku pada Q. Aku menutup telepon, terus sholat sunnah. Sebelum tidur, aku dapat telepon dari S. Malam sayang, kata S. Selamat malam. Tumben kamu telepon jam segini. Udah lama kamu gak nelpon aku jam segini, jawab aku. Sorry sayang, aku cuma khawatir sama kamu. Khawatir apa? Aku baik-baik aja, jawab aku. Masalah soal mimpi, aku memang berusaha nutupin dari S. Justru, aku yang seharusnya khawatir. Kamu kan lagi ngikutin ujian masuk ABRI. Seharusnya jaga kesehatan biar stamina kuat. Iya sayang, maaf. Aku punya feeling gak enak aja. Ya udah, sekarang kamu lagi ngapain? Tanya aku. Aku baru bangun tidur, terus kepikiran kamu, jawab S. Aku gak bilang dia bohong, karena suara S beneran kayak orang baru bangun tidur. Sayang, kamu tidur lagi aja. Besok kan kamu mau ujian tertulis, saran aku. S terkekeh malu. Oke, demi kamu apa sih yang enggak? Aku bakal jadi ABRI berpangkat tinggi supaya nanti hidup pernikahanmu enak. Aku mendengar ini merasa bersalah, karena seperti yang dikatakan sebelumnya, kami saling memanfaatkan. Malam sayang, kata kami saling menyudahi. Setelah menutup telepon, aku kembali melanjutkan tidur. Aku sama sekali gak bermimpi malam itu. Segala hal yang aku lihat cuma kegelapan. Tidak ada suara apapun dalam mimpi. Esoknya, aku bangun pagi berkat notif chat di HP. Aku baca siapa pengirimnya. 10 unread dari S. Aku baca pesannya satu persatu. Dia ngirim dari 2 jam lalu. Sayang, aku kangen kamu. Maaf ganggu kamu, tapi aku pengen bicara. Kalau kamu udah bangun, tolong telepon aku. Aku akan selalu menunggumu. Sayang, kamu udah bangun belum? Kok gak di-read? Kamu lagi ngambek ya? Ping, ping, ping. Ya, gak mungkin aku read, karena kan aku lagi tidur. Lalu, ini isi pesan selanjutnya. Sayang, aku tahu kamu lagi tidur, tapi seenggaknya bangun dong. Ah, batin aku. Aku mimpi kamu mau diambil dariku. Sayang, aku takut kamu ninggalin aku. Please, kalau udah bangun telepon aku. Sebelum aku mengetik balasan, muncul pesan baru masuk lagi dari S. Sayang, kamu udah bangun kan? Boleh nggak ku telepon? Dengan berat hati, aku bales. Boleh, maaf aku tadi nggak dengar notif. S langsung nelpon. Aku dan dia ngobrol sebentar buat saling menanyakan keadaan. Lalu, sebelum menutup pembicaraan, S ngomong. Kamu janji padaku ya, apapun yang terjadi, jangan pilih pria lain karena aku cinta kamu. Kita lihat bagaimana masa depan bicara, jawab aku. Untuk sebuah alasan, itu adalah pertama kali aku gak langsung ngomong iya. Pagi itu, aku merasa capek bohong sama S kalau aku cinta dia. Aku gak mau dia terjebak sama perempuan yang kurang pandai bersikap seperti pacar idaman. Iya sayang, aku yakin masa depan kita cerah, jawab S. Setelah kami saling menutup telepon, aku merasa badanku lelah. Tapi hari ini ada mata kuliah umum Pancasila. Universitas AJS punya kebijakan berupa kami punya jatah bolos 3 kali tanpa alasan. Tetapi khusus semua mata kuliah umum, kami harus punya alasan jelas jika ingin membolos. Aku mandi, sarapan, lalu berangkat kuliah seperti biasa, walau badanku setiap langkah semakin berat. Sampai di kampus, aku melewati masjid kecil di mana para mahasiswa sedang melakukan sholat bersama.
Di sebelah masjid, ada gereja kecil tempat beberapa mahasiswa Nasrani ibadah. Khusus mahasiswa dengan kepercayaan Hindu, Buddha, dan Konghucu, tempat ibadah mereka ada di sebelah gereja kecil. Karena jumlah penganut tiga agama ini sangat sedikit, mereka kalau beribadah bersama. Kebetulan saat aku lewat, tiga tempat ibadah ini lagi banyak mahasiswa. Entah kenapa berat di badanku menghilang. Perasaanku yang dari tadi sensitif karena capek berangkat ke kampus juga hilang. Aku langsung berucap syukur, lalu ngasir ke kantin buat beli kopi hitam kesukaanku sebelum masuk kelas. Aku masuk ke kelas 30 menit sebelum dosen masuk. Di sini, aku lihat W dan N. W dan N ini mereka cowok. Dua anak yang berani ngehumor meskipun dosennya killer. Dua anak ini bukannya ngerjain PR buat dosen kelas ini, malah main MOBA. Sesuai dugaanku, saat kelas dimulai, W dan N gak ngumpulin PR. Lalu dihukum buat nulis Pancasila 100 kali di kertas HVS. Sayangnya, biarpun lagi dihukum, dua anak ini tetap berani ngehumor. Dosen mata kuliah Pancasila adalah lulusan psikologi di Jerman. Dia spesialis membantu pasien dengan sakit mental berat dengan metode psikoanalisis, yaitu menganalisis alam bawah sadar manusia untuk menemukan inti dari penyebab seorang menjadi kelainan mental. Meskipun punya gelar doktor psikologi, dia lebih memilih buat ngajar Pancasila karena cinta sama Indonesia. Dia dikenal dengan nama Pak Ahmad. Kasus yang buat Pak Ahmad terkenal adalah dia pernah membantu mahasiswa yang kesurupan nenek moyang sembuh tanpa ruqyah. Kita kembali ke masa kini. Pak Ahmad yang lagi mengajarkan arti lambang Garuda tiba-tiba ditanya kayak gini sama N. Pak, semalam saya mimpi melihat babi besar masuk keluar rumah orang kaya. Apakah itu artinya saya akan menjadi babi ngepet? Satu kelas tertawa, termasuk Pak Ahmad. Menurut saya bukan, jawab Ahmad. Jika jawaban saya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, jangan kecewa. Menurut saya, babi adalah lambang dari ketakutan kamu pada sebuah kejadian di masa lampau. Babi besar masuk keluar rumah, bisa jadi itu artinya kamu punya ketakutan terhadap keluarga besarmu. Jika rumah yang kamu lihat punya warna yang tidak sinkron atau cuma hitam putih, saya curiga kamu mengalami kekerasan verbal saat masih kecil atau melihat orang tuamu dipermalukan di depanmu. Mendengar jawaban Pak Ahmad, beberapa anak pada bersorak kaget. N, yang kebetulan duduk dekat aku, bengong kaget. Aku bertanya, kenapa N? Apa yang Pak Ahmad katakan itu benar. Dulu aku sering dihina anak pengemis sama paman saat orang tua mereka dan paman berantem. Ketika berantem, paman menghina bapakku sebagai kuli miskin dan ibu aku dihina kupu-kupu malam. Sampai sekarang aku masih sakit hati. Pamanku bukan orang kaya, dia cuma pemilik warteg, tetapi mulutnya jahat dan suka memalak keponakannya. Dulu aku sangat takut ketemu dia. Pak Ahmad kembali berbicara. Meskipun rasa takut di masa kecil itu selalu ada, kita manusia harus berdamai dengan ketakutan tersebut agar kita siap melawan ketakutan lain di masa depan. Mendengar nasihat Pak Ahmad, aku lihat muka N kembali tenang dan ceria ala iseng. Setelah kelas Pancasila selesai, aku sengaja keluar paling akhir supaya bisa mengobrol dengan Pak Ahmad. Sesuatu di kepalaku mengatakan Pak Ahmad mungkin mengetahui jawaban dari mimpi semalam. Ada yang mau kamu tanyakan? Tanya Pak Ahmad. Iya Pak, jawab aku. Kalau kamu mau nanya soal mimpi babi ngepet, saya sudah jawab ya di kelas, candanya. Aku menceritakan mimpi semalam, nasihat A dan Q soal mimpi, serta rasa bersalah aku sama S. Pak Ahmad mendengarkan tanpa melepas mata dariku. Alisa, kata Pak Ahmad, saya perlu klarifikasi beberapa hal. Jadi kamu bilang ada sosok yang tinggal di kamarmu? Iya Pak.
Semalam, kamu bertemu tamu tanpa wajah. Kamu tahu, dia punya wajah tetapi nggak bisa melihatnya. Iya, Pak. Keluargamu menyuruhmu melawan si perempuan. Iya, Pak. Pak Ahmad terdiam sebentar lalu mulai memberikan jawaban. Nak, perempuan yang ada di kamarmu, saya rasa itu bukan penunggu, melainkan sosok emosional, melindungi diri dalam tanda kutip, yang ada pada dirimu. Orang Jawa sering menyamakan sosok ini dengan khodam, tetapi sebenarnya bukan. Sosok perempuan ini, jika saya boleh lancang, adalah kekuatanmu sendiri. Manusia punya kekuatan pada alam bawah sadar mereka. Biasanya, kekuatan ini muncul sebagai sosok yang familiar pada dirimu. Setelah mendengar pernyataan ini, aku menyadari satu hal. Sosok perempuan itu saat menunjukkan wujud anak-anak memakai baju yang dulu pernah aku pakai. Sayangnya, baju itu harus dibuang karena badanku semakin tinggi. Tentang sosok itu tidak mengizinkanmu keluar kamar, sebenarnya itu adalah bentuk dari pertahananmu terhadap bahaya. Bahaya? Tanya aku. Saya asumsikan dulu kamu punya ketakutan pada sesuatu. Satu-satunya jalan yang kamu tahu untuk melindungi dirimu adalah tidak keluar dari kamar tidur sampai sesuatu yang mengerikan pergi. Ya, saat masih kecil aku takut sama tetanggaku yang suka bertamu. Dulu aku punya tetangga yang mukanya serem. Dia suka berbicara keras. Jika melihat aku matanya seakan melotot. Setiap kali dia datang, aku dan adik bakal ngumpet di kamar. Padahal tetangga kami sebenarnya orang baik. Tapi sosok tamu di mimpi punya postur tubuh sangat berbeda. Aku akui dulu saat masih kecil, setiap kali bermimpi buruk, tetanggaku ini suka muncul buat menggelitik perutku. Buat anak-anak ini serem, tapi sekarang berbeda. Terakhir, kamu tak berwajah. Pak Ahmad mengambil sesuatu dari tas, semacam catatan kecil yang penuh coretan. Ada dua kemungkinan. Jika ini berbicara mengenai aspek psikologis, kamu tak berwajah adalah bentuk dari rasa bersalahmu kepada pacarmu. Tetapi, jika saya berbicara mengenai aspek spiritual, kamu tak berwajah adalah sosok yang memang mau mencelakakan kamu. Dia nyamar sebagai bentuk dari rasa bersalahmu. Salah satu cara paling mudah agar sosok halus mendekati mangsa mereka di mimpi adalah berubah menyerupai seseorang yang mereka kenal, atau merubah diri menyerupai sesuatu yang menjadi sumber dari kegalauan manusia. Mendengar jawaban Pak Ahmad, aku keringat dingin. Terus Pak, ada cara apa supaya saya berhenti mimpi aneh terus? Pak Ahmad tersenyum. Saya yakin kamu pernah mendengar saya membantu mahasiswa yang kesurupan. Sebenarnya bukan saya yang menolongnya, tapi mahasiswa itu sendiri. Pak Ahmad membuka buku catatan, lalu menunjukkan aku semacam gambar berupa sosok perempuan tua. Mahasiswa itu kesurupan dan mengaku dirasuki oleh sosok nenek tua. Sebetulnya, dia punya rasa bersalah terhadap mendiang nenek yang tidak sempat dia kunjungi karena sibuk. Saat dia dalam kondisi sadar, saya menanyakan apa yang selalu dia lihat, apa yang dilakukan olehnya sebelum peristiwa kesurupan terjadi. Lalu saya dan orang tua si mahasiswi mendorongnya untuk berdamai dengan rasa bersalahnya. Setelah itu, sosok nenek tersebut menghilang. Bagaimana caranya, Pak? Tanya aku. Orang tua mahasiswa itu membawanya ke pemakaman nenek di kampung. Lalu, dia meminta maaf di depan makam tersebut. Setelah itu, selebihnya kerabat mengatakan kepada mahasiswa itu bahwa hingga meninggal, sang nenek tidak menyalahkannya. Selama proses memaafkan diri sendiri, sosok nenek yang merasukinya perlahan menghilang. Sebelumnya, mahasiswi ini sudah 10 kali ruqyah, namun tidak berhasil. Setelah selesai menjalani terapi, dia melakukan ruqyah lagi. Ustadz berkata, sosok nenek sudah tidak dapat mengganggu lagi. Manusia dan makhluk halus itu berdampingan. Sains modern memang tidak mengakui ini. Saya sebagai paham sains murni banyak belajar tentang mereka. Kekuatan manusia untuk melawan gangguan makhluk halus sangat bergantung pada keyakinan terhadap keberanian mereka sendiri. Saya ulangi,
Kekuatan manusia untuk melawan gangguan makhluk halus sangat bergantung pada keyakinan terhadap keberanian mereka sendiri. Ulangi lagi ya. Kekuatan manusia untuk melawan gangguan makhluk halus sangat bergantung pada keyakinan terhadap keberanian mereka sendiri. Yang keempat kali nih saya ulangi. Kekuatan manusia untuk melawan gangguan makhluk halus sangat bergantung pada keyakinan terhadap keberanian mereka sendiri. Sebelum aku bertanya lebih, Pak Ahmad kembali berbicara. Banyak yang bertanya, kenapa perempuan lebih mudah kesurupan atau diganggu? Menurut saya, bukan karena mereka bisa datang bulan, melainkan karena di negara kita, perempuan dididik untuk selalu mengalah dan pasrah pada kondisi. Jadi, intinya adalah, saya ingin kamu mendamaikan dirimu dulu dengan pacarmu. Jelaskan baik-baik perasaanmu padanya. Bagaimana hubungan kalian berjalan setelah kamu jujur, itu tergantung keputusan bersama. Baik, Pak. Saat kamu bilang tentang sosok tamu tanpa wajah, hal pertama yang ada di pikiran saya adalah rasa bersalah pada dirimu. Tetapi, semakin kamu menceritakan lebih jauh, saya merasa ini sudah bukan mimpi biasa lagi. Kamu tidak perlu takut jika nanti pacarmu mengatakan dirimu kejam. Maksud Bapak? Kebanyakan perempuan yang curhat sama saya mengatakan mereka takut menyampaikan perasaan karena takut diberi label kejam, tak punya hati, atau mata duitan. Namun saya pribadi sebagai pria ingin jika pasangan saya jujur supaya tidak ada salah paham. Mendengar nasihat Pak Ahmad, aku merasa telah menemukan titik terang. Selama ini aku dan S pacaran karena rasa kasihan, bukan cinta. Buat aku, S cuma saudara. Setiap kami mengobrol, aku takut menyampaikan rasa ini karena gak mau perasaan S makin hancur. Tapi berbohong lebih kejam. Aku takut jika S tahu selama ini aku mengatakan cinta, padahal aku sendiri masih merasa gak cinta sama dia. Aku takut jika S kecewa aku bukan pacar yang baik buat dia. Tapi kepura-puraan aku mengatakan cinta dalam hubungan kami sebenarnya lebih jahat daripada nolak S mentah-mentah. Dilema ini kemudian memberikan sosok tamu tanpa muka kesempatan buat mencelakakan aku. Entah siapa yang mengirim tamu tanpa muka ke aku. Pelakunya bisa diurus nanti deh. Prioritas saat ini adalah menyampaikan perasaanku yang sebenarnya. Urusan makhluk halus bisa nanti. Menurut manusia, bahaya dan takut itu sama. Mungkin ini sebabnya aku melarang diri sendiri keluar dari zona nyaman alias kamar tidur. Setelah aku pulang dari kampus, ada pesan dari S yang menanyakan kapan kami bisa bertemu lagi. Aku berpikir mungkin ini adalah kesempatan terbaik. Aku dan S janjian ketemu di kafe kecil dekat rumahnya S, tempat biasa kami pacaran. Kafe ini punya sepupu S. Biarpun masih memakai kipas angin, banyak anak muda nongkrong di sini berkat harga murah dan wifi gratis. Kami akan bertemu di weekend sekaligus hari ultah mamanya S. Menuju 4 hari sebelum pertemuan aku dan S bagaikan persiapan perang. Aku menanyakan ke beberapa teman cewek gimana cara buat bicara perasaan yang benar. Kebanyakan dari mereka meminta aku mengurungkan niat. Aku tanya ke teman cowok. Klarifikasi aja, teman-temanku selain Q baru tahu hubungan antara aku dan S. Berikut saran teman cowok. Saat kamu ngomongin perasaan yang sesungguhnya, persiapkan jalan kabur. Saat dia mau nahan kamu, cowok itu biarpun gak suka sama pacarnya, gak mau ngelepas. Cara kaburnya gimana? Cepet-cepet bilang kalau aku suka sama cowok lain dan bawa cowok itu saat ngomongin perasaan ke dia. Waduh, jangan dong, itu sadis namanya, kata teman-teman cowok aku. Maksud kita itu kamu cepat-cepat pergi dari tempat ketemuan sebelum dia narik tangan kamu. Setelah kamu pergi dari tempat ketemuan, kamu minta maaf lagi lewat telepon. Kalau dia nggak angkat, kamu chat aja. Setelah itu, tunggu dia menemukan perempuan lain, baru kamu cari pacar baru. Kok aku merasa ini juga cara kabur sadis? Tanya aku lagi. Ya soalnya ketika diputusin kita, cowok akan merasa lebih sakit saat melihat muka mantan terlalu lama.
Jawab teman-teman cowok sambil ketawa. Orang terakhir yang aku tanyakan adalah Q. Saat aku ngobrol sama Q, aku jelasin nasihat Pak Ahmad. Q pun kaget. Jadi yang melindungi kamu adalah diri kamu sendiri. Terus penunggu kamar sama sekali gak ada hubungannya. Iya, kata tante. Si penunggu kamar memang melindungi penghuni kamar, tetapi gak sampai masuk ke mimpi. Oh gitu, kata Q. Tapi kamu yakin mau ngasih tahu S sendirian? Perlu gak aku temenin? Gak usah Q. Aku adalah pihak yang salah. Aku pacaran sama S setelah kamu nolak dia. Kamu udah nusuk aku. Aku udah nusuk kamu. Dan S, meskipun aku gak bermaksud gitu. Kalau aku minta kamu datang bareng aku, hati S bisa lebih hancur. Alisa, aku gak pernah merasa kamu nusuk aku. Justru aku berterima kasih karena kamu udah membantu S melewati masa-masa broken heart. Gara-gara aku gak membalas perasaan S. Tapi S sampai sekarang masih punya rasa sama kamu, kata aku. Ada hal yang sebetulnya perlu kamu tahu. Tiba-tiba Q serius. Tapi aku nggak bisa ngomongin di sini. Kita ngomongin di sana aja, kata Q. Saat ini kami berdua ngobrol di aula kampus dan teman-teman aku ini nunjuk perpustakaan. Di kampus AJS banyak mahasiswa universitas lain yang mengerjakan skripsi di sini karena perpustakaan kami punya ruang baca private. Buat yang pengen tahu kampusnya di mana, aku kasih clue deh. Kampus ini ada di Jakarta Pusat. Oke, lanjut. Di ruang baca private, mahasiswa bisa konsentrasi pada tugas berkat ruang yang kedap suara. Ruang baca private juga dilengkapi dengan AC dan tempat charger, menambah aspek kenyamanan perpustakaan. Di ASJ baru ada 10 ruang private. Saat ini belum masa-masa mahasiswa luar datang buat skripsi. Jadi kami bisa menggunakan tempat ini buat curhat. Ketika aku dan Q masuk ke ruang private paling ujung, kami bertemu dengan A yang sedang merapikan kartu tarot. Aku punya feeling kita harus milih ruangan ini dan ternyata benar. Begitu ucap Q. Ada apa ini? Si A bingung. Kami menjelaskan apa yang hendak aku dan Q bicarakan. Tatapan mata A menjadi serius. Akhirnya kamu akan mengatakannya sebenarnya ke Alisa ya Q? Iya. Aku gak menyangka selama ini Alisa tidak mencintai S. Dia harus tahu kebenaran. Tunggu dulu. Kalian berdua menyembunyikan apa dari aku? Q dan A menatap aku sebentar. Mereka berbisik. Lalu A memutuskan berbicara duluan. Begini Alisa, sebelum S melamar Q, S belajar di kampus yang berbeda. Dia adalah mahasiswa UTT di Jakarta Timur. Adik perempuan S punya hubungan baik sama A sebelum S melamar Q menjadi pacar. Adiknya pernah melihat S beberapa hari bersemedi di belakang pekarangan rumah. Kata si adik S melakukan itu supaya Q menolak dia. Aku kaget setengah mati. A melanjutkan, S pernah ngomong ke adiknya kalau jauh sebelum dia suka sama Q, dia suka sama teman SMA yang setia mendengarkan keluh kesahnya, tapi gak pernah mention siapa temannya itu. Temannya itu adalah aku. S bermaksud membuat Q menolaknya, sekaligus membuat Q membenci semua pria lain jika S mendapatkan wanita yang dia cintai. Setelah aku dengar kabar kamu dan S pacaran, hubungan aku dan teman-teman cowok jadi memburuk. Aku berpikir mereka semua egois. Lalu A ngasih tahu aku soal ini. Pernyataan Q dan A membuat aku tertegun. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Aku awalnya gak paham kenapa S tega nyantet temen dia sendiri, ujar A. Saat ramal, rupanya seminggu sebelum S mau lamar Q, Alisa dan Q berantem gara-gara hal besar. Adiknya S mengkonfirmasi kalau S gak terima. S memang gak terbuka soal masalah ini ke adiknya, tetapi si adik seringkali mendengar S marah-marah sendiri di kamar, mengutuk Q, perempuan yang setahu adiknya adalah inceran kakaknya sebagai pacar. Waktu itu aku dan Q memang bertengkar hebat. Masalah ini sangat sensitif sampai aku nangis hebat. Salah satu orang yang aku curhatin tentang pertengkaran aku dan Q adalah si S. Karena aku pikir S perlu tahu kalau dia mau PDKT-in Q, dia gak boleh membahas segala sesuatu yang berhubungan sama masalah ini. Kalau aku ingat setiap aku dan Q berantem, si S bakal jadi pihak netral. Tetapi saat insiden pertengkaran ini,
Es memberikan nasihat kayak gini ke aku. Kamu gak salah kok. Aku yakin Q sengaja membahas ini karena iri sama kamu, katanya sambil meluk aku. Karena aku lagi sensitif, aku gak mikir kenapa saat itu Es lebih bela aku daripada ngebela gebetannya. Aku nangis dipeluk sama Es. Dia ngomong, Alisa, kamu lebih baik daripada Q. Kamu orang yang pengertian dan sabar. Aku paham kamu ngeluh kayak gini bukan karena aku musuhin Q. Saat aku nangis, aku dengar Es bilang, apa yang Q lakukan pada kamu, aku akan balaskan. Gak usah, aku cuma pengen masalah ini selesai tanpa campur tangan orang lain, cegah aku. Tapi Q udah bikin kamu seperti ini, sampai-sampai semua teman kamu musuhin kamu. Ini udah keterlaluan. Q lebih dibela karena dia memang pintar ngomong, tapi kamu bukan orang yang pandai membela diri. Aku tahu kamu tipikal mengalah. Udah Es, gak usah. Aku gak mau hubungan kamu dan Q jadi jelek karena ngebela aku. Yang aku mau adalah kamu perlu tahu aja kalau Q gak suka bahas hal ini. Waktu masalah itu terjadi, teman-temanku emang pada ikut nyalahin karena di mata mereka aku yang salah. Meskipun sebenarnya yang salah adalah Q, masalah ini sampai bikin aku sakit parah. Tapi akhirnya Q minta maaf ke aku dan mengklarifikasi ke teman-teman kalau memang dia yang salah. Selama aku sakit, Es sering ngedatangin rumah nenek buat melihat keadaan aku. Saat aku baikan, hubungan aku dan Q juga membaik. Lalu Es ngasih tahu kalau dia ada rencana melamar Q. Aku gak ngelarang dia. Sebelum aku sakit, Es selalu ngomong soal cintanya ke Q. 2 hari setelah kamu agak sehat bekas efek kita berantem, Es emang melamar aku di McD. Di kepalaku ada suara-suara buat nolak si Es. Tambah Q, aku sekarang jujur sama kamu. Ketika aku nolak Es, mukanya kelihatan senang seakan cuma bercanda, tapi tatapannya serem. Setelah pulang dari McD, aku ngerasa mual berat, lalu muntah di kamar mandi. Selang hari aku dengar kamu dan Es akhirnya pacaran, terus rasa mual yang sama datang lagi. Hal aneh adalah, sama seperti malam aku nolak Es, aku memuntahkan air hitam. Aku gak bisa membalas apa-apa. Di sisi lain aku pengen menyangga dugaan Es menyantet Q. Namun di sisi lain aku gak bisa bilang ini salah. Es berasal dari keluarga yang masih memegang ilmu kejawen. Pribadi aku pernah dengar dari Es sendiri kalau dia memang belajar santet. Aku terus bermusuhan sama teman-teman cowok. Di saat aku merasa putus asa karena semua teman ninggalin aku, A datang dan memberitahu hal ini. Jelas Q, ketika aku dengar soal mimpi aneh kamu, aku punya kecurigaan kalau pelakunya adalah Es. Aku sampai minta A berkali-kali meramal pakai tarot. Tunggu dulu Q, suara akhirnya keluar dari mulut aku. Aku akan bikin pengakuan. Selama ini aku pikir Es suka sama kamu. Dia suka curhat kalau dia pengen kamu jadi pacarnya. Tapi tiba-tiba kalian bilang Es sebenarnya suka sama aku. Alasan kenapa Es bilang dia suka sama Q karena laki-laki. Seperti Es saat mengejar orang yang disukai, biasanya menggunakan umpan lain agar perempuan yang disuka semakin terbuka padanya. Saat Es berbicara tentang Q, pasti dia nanya, kira-kira perempuan suka apa ya sama kamu? Jawab A. Dari situ Es tahu apa aja yang kamu sukai dan tidak kamu sukai. Jelas A pada aku. Pembicaraan mereka membuat aku takut. Selama ini Q hanya umpan agar Es bisa mengetahui banyak hal tentang aku. Kata dia terang-terangan mendekati aku seperti cowok lain, pasti aku akan sadar motif asli Es. Q kembali berbicara. Aku meminta A meramal pakai tarot. Menurut A, si S sama sekali gak mengganggu tidur kamu, tapi makhluk halus itu memang digunakan untuk mencelakakanmu. Artinya, ada orang lain yang menyuruh makhluk halus buat ganggu kamu. Di malam kemarin saat aku keluar dari kamar, lalu bangun dari mimpi, S menelpon aku karena khawatir. Dari suaranya, dia juga baru bangun tidur. Tambah aku. Artinya, seseorang yang menyantet kamu di mimpi kenal sama S. Jawab A. Di malam kamu mimpi keluar dari kamar, aku juga dapat mimpi aneh. Tambah Q, aku bermimpi melihat ada orang naik macan. Di tangannya ada cambuk. Posisi aku di mimpi adalah ngumpet di balik semak-semak. Aku lihat orang itu berusaha menjambuki pagar rumah yang kuat. Terus, timbal aku sedangkan A mulai mengocok kartu tarot. Pagar rumah itu adalah rumah nenek kamu. Dari semak-semak aku melihat kamu ada di dekat jendela.
Saat itu kamu seperti sedang ditarik oleh beberapa tangan untuk keluar dari rumah. Aku berasumsi sosok yang naik macan adalah makhluk halus yang mengganggu mimpi kamu. Seharusnya aku ngasih saran yang sama seperti A, yaitu gak nyuruh kamu keluar dari perlindungan. Seorang pria naik macan, sepertinya aku pernah dengar hal ini jauh sebelum Q cerita. Aku pengen ngasih tahu kamu nih, tapi aku dan Q memutuskan buat menutupi banyak hal. Karena kami pikir kamu cinta sama S. Kami gak berani ngasih tahu kejahatan S sama kamu. Selama kamu gak tahu, kamu bakal aman dari santet S. Kata A selesai mengocok kartu tarot. Dia menarik 3 buah kartu. Tapi kalau yang disantet temen aku sama aja bohong. Kenapa kamu gak beritahu aku kalau S mencelakakan lu? Tanya aku emosi ke Q. Aku udah bikin kamu sakit parah. Waktu itu yang terus menemani kamu selama masa-masa pertengkaran kita adalah S. Aku jadi gak tega. Suara Q udah dengar menyesal. Selain itu, kalau S tahu seandainya kamu menyadari apa yang dia lakukan terhadap Q, kami takut dia melakukan hal sama terhadap kamu. Kata A menunjukkan 3 gambar kartu tarot. Kartu Devil memiliki arti S akan melakukan sesuatu jika kamu mengetahui dia nyantet Q. Kartu Queen of S memiliki arti bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu yang berbahaya pada kamu selama kamu tidak tahu. A membuka kartu ketiga. Terakhir, kartu Two of Fountain memiliki arti dia gak akan membiarkan kamu lepas dari dia. A, kamu mau bilang kalau pelaku yang ganggu aku adalah S sekaligus bukan S? Iya, jawab A pahit. Kartu aku mengatakan S terlibat dengan mimpi kamu, tapi bukan dia yang mengganggu kamu. Kekurangan kartu aku adalah gak bisa menjawab semua pertanyaan yang kita inginkan. Intinya sama, besok saat kamu menyatakan perasaan yang sebenarnya ke S adalah final dari teka-teki mimpi kamu yang cukup aneh, kata A. Alisa, aku gak bakal mengganggu kamu nanti. Aku bakal duduk di tempat yang beda. Jika nanti S melakukan sesuatu, setidaknya aku bisa nolong. Aku juga akan ikut menemani kamu. Kemampuan aku memang cuma sebatas membaca tarot, tetapi aku bukan orang yang cukup peka dengan hal spiritual. Jadi, jika seandainya kalian berdua mau disantet, aku gak langsung kena efeknya. Melihat keyakinan di mata A dan Q, akhirnya aku izinkan. Aku izinkan A dan Q mengikuti aku besok. Aku menanyakan bagaimana kondisi Q sekarang. Dia bilang setelah menjalani 2 kali ruqyah, santet dari S sudah menghilang. Besok dia akan membawa air minum yang didoakan oleh Ustadz untuk menangkal santet jika S kembali berulah. Malam sebelum bertemu S, aku kesulitan tidur karena gugup. Rasa bersalah plus takut terus muncul pada diri aku. Tetapi aku udah gak bisa mundur lagi. S harus tahu perasaan asli aku. Dan mungkin S akan memberitahu siapa dan apa alasan aku diganggu. Aku lihat waktu di HP. Sekarang udah jam 2 dini hari. Biasanya kalau ngerjain tugas kuliah, sampai jam segini aku bakal ngerasa ngantuk berat. Tapi sekarang gak ada tugas kuliah, aku malah gak bisa tidur. Aku berharap Q dan A malam ini bisa tidur nyenyak. Setelah aku mencoba memikirkan hal-hal random yang gak berhubungan dengan S, mataku tertutup. Selama beberapa hari setelah kejadian bertemu tamu tanpa wajah, aku tidak bisa bermimpi. Namun, malam ini aku melihat mimpi aneh lagi. Lanjutan dari malam sebelumnya. Aku lihat pintu kamarku udah terbuka lebar. Sosok perempuan sekarang ikut duduk di kasur bareng aku. Di luar kamar kami berdua melihat perkebunan luas. Ada seekor kucing hendak masuk ke kamar. Kucing ini berwarna putih oranye. Sosok perempuan memandang kucing itu tak senang. Aku mengingat kata-kata Pak Ahmad bahwa perempuan ini adalah sosok pertahanan alam bawah sadarku. Sekarang, si perempuan menggunakan wujud anak-anak memakai baju masa kecilku. Kucing di depan kami sangat mirip dengan peliharaan kakak sepupu dari keluarga ibu yang mati tua. Dulu, aku sangat suka main bersama kucing ini. Sampai sekarang, foto si kucing masih ada di album masa kecil. Kami memanggilnya Milo. Milo memandang aku manja. Si perempuan menggeliat makin tak senang. Aku ingin mengetes apakah kucing ini berbahaya atau tidak. Jadi aku melontarkan tangan pada Milo. Di saat Milo meloncat duduk di kasur bareng kami, si perempuan yang diam terus akan berbicara ke aku tanpa suara, melainkan dengan batin. Ini bukan kucing. Aku membalas, iya, aku tahu.
sambil mengelus Milo yang manja. "Lepaskan dia sebelum mencakar," kata si perempuan. "Dia gak akan nyakar siapapun," kata aku menggendong Milo ke pelukan. Sebab aku tahu Milo tidak bermaksud jahat, iya kan? Baru aku ngomong gitu, kepala Milo berputar 180 derajat ke arah aku. "Lama tak berjumpa," kata Milo. "Hai Milo," balas aku. "Kucing kami sudah mati. Kenapa kamu meniru wujud Milo?" "Anda tahu siapa saya?" tanya Milo. Melompat dari pelukanku, ikut duduk di kasur, memakai posisi duduk manusia. Aku menatap ke arah si perempuan. "Kamu adalah si macan yang diceritakan oleh Q." Si perempuan mengangguk, sementara Milo tertawa menjilat tangan depannya. "Anda sudah tahu saya ini makhluk halus tetapi berani mengatakan saya tidak mencakar? Majikan kamu bertujuan buat mencelakakan aku. Dia mengirim kamu dan dia yang menunggangi kamu ke mimpiku. Kalian pasti masuk ke mimpiku bersama. Tapi malam itu si penunggang menyamar sebagai tamu tanpa wajah, yang artinya kamu sebenarnya juga ada di mimpi kemarin tetapi bersembunyi." Si perempuan berdesis menghina di samping aku. Berkat perempuan di samping aku, si penunggang tamu tanpa muka terusir paksa-paksa. Angin yang perempuan ini gunakan buat menarik aku. Di saat yang sama aku melihat angin itu mendorong tamu tanpa muka keluar dari rumah. Lalu tanya Milo, "Tanpa tamu, tanpa muka, kekuatan kamu gak komplit. Kamu gak bisa melukaiku." Q mengatakan si penunggang membawa cambuk, yang artinya hanya si penunggang yang boleh mencelakakan aku. Kamu cuma bisa mencakar atau menggigit aku apabila si penunggang mengizinkan kamu. Sayangnya, si penunggang udah gak bisa lagi masuk ke mimpi aku berkat perempuan ini. Hanya kamu, si macan, yang bisa masuk. Sayangnya, kamu gak bisa melukaiku. Berkat feelingku yang saat ini lagi gak stabil, kamu berkesempatan menampakkan diri sebagai sosok kucing yang sangat aku sayang. Milo mengangguk. "Luar biasa. Tak bisa saya sangka kamu paham tentang ini. Kami pikir kamu cuma anak muda tak tahu apa-apa tentang gangguan bangsa kami dari mimpi." Ada hal yang belum aku ceritakan di sini. Selama beberapa hari mempersiapkan diri untuk mengungkapkan perasaan KS, aku mendapat konseling gratis dari Pak Ahmad. Beliau menjelaskan arti dari simbol-simbol hewan mistis di Jawa. Menurut Pak Ahmad, selama si harimau tidak membawa senjata di tubuhnya, dia tidak bisa melakukan hal berbahaya tanpa penunggang. Terdapat kemungkinan si harimau muncul dalam wujud hewan lain. Si penunggang adalah sejenis makhluk halus yang sekali diusir tidak dapat masuk kembali ke dalam rumah mangsa. Kesalahan dari orang yang ingin mencelakakan aku adalah meremehkan mentalitas keberanianku. Seharusnya orang yang ingin mencelakakan aku juga memberikan senjata ke harimau. Harimau ini adalah jenis makhluk halus kelas tinggi yang bisa masuk keluar rumah mangsa berkali-kali. Kelemahan mereka adalah membutuhkan pemberi arah untuk memusatkan kekuatan. Jika tidak ada pemberi arah, maka kekuatan para harimau ini akan mencelakakan diri mereka sendiri. Nah, Milo, apakah kamu dengan senang hati mau memberitahu siapa yang mengirim kamu? Milo meloncat dari kasur, berjalan keluar pintu. Saya akan disiksa jika memberitahu Anda tentang dia. Namun jika Anda benar-benar penasaran, ikutilah saya keluar dari sini. Gak, terima kasih. Aku sering mendengar cerita nyata dari beberapa saksi yang penasaran pada hal-hal supranatural, mengikuti arahan makhluk halus untuk menemukan jawaban. Kebanyakan dari orang-orang ini mengalami nasib buruk. Si perempuan menatapku senang. Pilihan aku cukup bijak. Milo terkekeh sebelum sosoknya menghilang masuk perkebunan di luar kamar. Aku menatap si perempuan serius. Kamu adalah alam bawah sadarku. Aku merasa kamu sebenarnya tahu siapa yang mengirim mereka ke sini. Si perempuan mengangguk. S kan? Si perempuan diam. Kalau bukan S lalu siapa? Aku akan menemui dia besok. Jika memang benar dia pelakunya, berarti masalah ini gak akan selesai dengan mengatakan perasaan aku sejujurnya. Si perempuan berdiri dari kasur. Dia menunjuk ke arah luar perkebunan. Milo kembali muncul dari sana. Bedanya kali ini di leher Milo ada kalung berwarna kecoklatan. Seingat aku, dulu saudara kami selalu memberikan Milo kalung cerah.
Sehingga aku yakin belum pernah melihat kalung tersebut. Siapapun pelakunya, dia bukan dari keluarga aku. Perempuan mengangguk. Bagaimana Nona? Apakah Anda masih tidak mau mengikuti saya? Tanya Milo dari kejauhan. Tidak usah. Katakan kepada siapapun yang mengirim kamu kalau aku siap dengan apapun yang akan majikan kamu lakukan. Cuma ada satu jalan terakhir, yaitu bertingkah seperti orang-orang bodoh. Meminta tolong dukun tidak akan menolong. Pasti aku bakal diperas. Meminta tolong orang awam dengan kemampuan spiritual hanya akan menyeret mereka ke permasalahan aku. Jalan terbaik di pikiranku adalah menjadi orang-orang bodoh di cerita horor yang terlalu penasaran. Si perempuan menatap aku sedih. Aku percaya sama kamu. Apa yang akan terjadi selanjutnya, aku yakin kamu akan melindungi aku. Setelah berbicara dengan si perempuan, aku mendengar suara alarm di HP. Aku terbangun pada jam 5 subuh. Kondisi di luar kamar masih gelap. Aku tak menyia-nyiakan waktu untuk mandi dan sholat. Selanjutnya aku kembali mempersiapkan mental untuk mengungkapkan perasaan pada S. Di depan kaca aku susun kata-kata yang tepat. Waktu yang ditentukan telah tiba. Aku naik ojek online menuju ke kafe punya saudara si S. Aku sengaja datang sejam lebih dulu buat siap-siap ngomong. Q dan A masih OTW ke kafe ini. Mereka kena macet di tol. Aku lihat suasana kafe cukup sepi. Di kafe cuma terlihat 2 hingga 5 orang anak muda. Padahal saat weekend, apalagi malam minggu ini, kafe selalu ramai dari siang hingga malam. Baru aja aku nginjek pintu masuk kafe, aku mendengar ada suara memanggil. Sayang, kamu datang duluan juga ya? Mampus rupanya si S. Iya sayang, aku takut kena macet. Jawab aku seadanya. S mengajak aku duduk di meja paling ujung, paling jauh dari tempat duduk yang lagi dipakai beberapa anak muda. Banyaknya komentar kenapa pakai abjad. Dari sini Mimin mau ngasih nama aja ya. Kalau S Sprite, kalau Q Cola, gimana gitu aja. Oke lanjut. Sprite mengajak aku duduk di meja paling ujung, paling jauh dari tempat duduk yang lagi dipakai beberapa anak muda. Kami saling menanyakan keadaan, membicarakan hal-hal random. Aku melihat ke arah HP. Ada pesan dari Cola. Cola bilang dia dan Aqua mengambil jalan tikus saking parahnya macet di jalan tol. Aqua untuk abjad A ya. Lanjut lagi. Kemungkinan mereka sampai di kafe ini 45 menit lagi. Sprite memperhatikan aku sebelum dia lihat siapa yang aku chat. Langsung aku ganti laman chatnya jadi chat kelompok kerja di mata kuliah aku. Sorry sayang, aku tadi kayaknya dapet chat dari kelompok kerja kalau minggu depan harus pergi ke kantor IPP buat ambil data, kata aku ke Sprite. Gak apa-apa, namanya juga kuliah. Tak lama kemudian pelayan wanita yang kerja buat saudara Sprite datang membawakan kami minuman. Kafe ini punya kelebihan selain wifi gratis dan tempat charger. Segala sesuatu yang ada di kafe saudara Sprite terbuat dari kayu jati, termasuk kursi yang kami duduki sekarang. Dibandingkan kafe, tempat ini lebih mirip seperti rumah adat. Di atas dinding banyak lukisan-lukisan kuno. Waktu pertama kali aku dan Sprite kencan di sini, si Sprite bilang hampir semua lukisan di kafe ini dibuat langsung oleh seorang kenalan pelukis Jawa di tahun 50-an. Supaya tidak merusak konteks kafe yang didesain agar para tamu terutama anak-anak muda bisa menikmati budaya Jawa. Gelas berisi es teh manis yang dihidangkan di depan kami terbuat dari kayu yang tidak menyerap air. Sembilan-sembilan di atas meja ditutupi tudung saji murni kayu asli. Kayaknya ada yang pengen kamu omongin, kata Sprite ke aku. Dia mau minum es teh semanis. Dia mau minum es teh manis sambil mencomot snack. Aku merasa agak kurang enak. Aqua dan Cola belum sampai di sini. Kita omongin nanti aja. Aku sekarang penasaran kira-kira ibumu suka tidak sama dia yang akan kukasih. Aku menunjukkan sebuah jepitan rambut berwarna emas. Dulu, para wanita Jawa sangat suka memakai ini di sanggul konde. Wah, ibuku bakal seneng banget. Pembicaraan kami beralih ke ibu si Sprite.
Setahu aku, beliau adalah sosok baik dan lembut daripada sama aku sendiri. Aku serta teman-teman Sprite sering dimasakkan makanan olehnya. Entah kenapa setiap kali aku melihat ibunya, Sprite muncul semacam rasa kasihan. Aku gak bisa menjelaskan dari mana rasa kasihan itu muncul. Seakan di mataku, ibu Sprite ini selalu meminta tolong, tapi tak dapat menyuarakan. Saat aku bertanya pada Kola, dia tidak merasakan hal sama terhadap ibunya Sprite. Ibunya Sprite suka sekali pada konde. Beliau mengoleksi banyak jenis hiasan-hiasan pada rambut konde. Menurut cerita si Sprite, ibunya dulu adalah perias di salon sebelum menikah. Bapaknya Sprite bekerja sebagai abri di unit angkatan darat. Setelah menikah ibunya Sprite, pangkatnya naik menjadi bintara. Ibunya Sprite berhenti bekerja untuk mengurus anak-anak di rumah. Bapak Sprite pernah ditawarkan untuk mendaftar tinggal di rumah dinas. Namun, beliau mengikuti perkataan kakek buyut agar tetap tinggal di rumah lama keluarga Sprite. Sejak zaman kolonial, rumah Sprite ada di sebelah kafe, dipisah kebun. Dilihat baik-baik, kebun yang memisahkan kafe dari rumah Sprite agak mirip seperti mimpi. Aku punya dugaan orang yang berniat mencelakakan aku ada di rumah itu. Keluarga Sprite tinggal bersama keluarga paman. Rumahnya bisa dikatakan cukup besar, hingga mampu menampung 3 keluarga. Sepupu Sprite yang memiliki kafe ini juga tinggal di rumah itu. Hari ini adalah ulang tahun Mama Sprite. Beda seperti ultah orang lain, keluarga Sprite yang sudah menikah merayakan ulang tahun di dalam rumah, tidak mengundang orang luar kecuali jika memiliki hubungan darah atau pasangan dari saudara. Sprite mengatakan pihak ayahnya masih memegang ilmu kejawen cukup kuat. Budaya dari aliran ilmu kejawen ini adalah hari kelahiran merupakan satu langkah menuju kematian. Lebih baik dirayakan hanya bersama keluarga saja. Aku gak bisa memberikan kado ulang tahun langsung kepada ibunya S. Pukul berapa ulang tahun ibumu dimulai? Setelah maghrib, kami mulai makan nasi kuning. Kamu ikut yuk. Loh, bukankah sebagai orang luar aku gak boleh ikut? Jangan khawatir sayang, aku udah ngomong sama bokap dan dia bilang kamu boleh ikut selama gak membongkar cara ultah kami. Aku kebingungan dengar kata-kata Sprite. Apa jangan-jangan keluarga Sprite ada yang mengganggu aku gara-gara si Sprite mau ngajak aku masuk ke pesta ultah ibunya. Tapi secara logika gak mungkin mereka nyantet karena alasan seperti ini. Bokapmu gak mungkin ngasih orang masuk ke rumah segampang itu. Sayang, kamu ngomong apa sama bokapmu supaya aku boleh ikut? Aku ngomong kalau kamu satu-satunya perempuan yang bakal aku nikahi di masa depan, jawab Sprite lugu. Aku melihat kembali ke arah HP. Masih butuh waktu lama buat kedua teman aku buat sampai. Di depan aku adalah kekasih yang gak pernah aku inginkan. Cuma seseorang yang aku gunakan untuk merasakan pacaran. Dia udah mencelakakan teman aku dan aku telah menusuknya dari belakang. Kola, aku mengerti. Kamu takut jika Sprite melakukan sesuatu pada aku. Aku ngerti. Kamu gak mau aku bernasib sama seperti Kola. Aku sudah memantapkan hati buat mengakui perasaan asli aku hari ini. Biarpun aku cukup kejam menetapkan hari ulang tahun ibunya Sprite, tapi Sprite perlu tahu sebelum dia lebih sakit. Sayang, ada yang perlu aku kasih tahu ke kamu. Aku mulai berbicara. Apa itu? Tanya Sprite. Wajah cerianya nampak bingung. Bibirnya menutup rapat. Sepertinya dia menyadari terdapat pesan tidak baik dari perkataanku. Sebenarnya aku menerima lamaran kamu karena aku menjelaskan isi hati selama ini, termasuk tujuan aku menemuinya hari ini, yaitu minta putus. Sebelum kita mengakhiri hubungan ini, aku mau tanya. Sprite terdiam, 1000 bahasa. Air mata mulai nampak di kedua bola matanya. Aku asumsikan dia gak bisa ngejawab. Kenapa keluargamu mengganggu aku lewat mimpi? Air mata mulai mengalir dari mata Sprite. Aku berhenti sejenak. Kamu dulu pernah bilang, banyak pria di keluargamu punya kodam harimau. Apa salahku hingga keluargamu menganggapku berbahaya hingga mengirim kodam kalian ke mimpiku? Aku bertanya sambil mengelap air mata Sprite menggunakan tisu. Jika aku punya salah, akan aku segera perbaiki. Cuma aku merasa selama ini tidak punya niat mengganggu kalian. Sprite menangkap tangan aku yang mengelap air matanya. Dia berkata, kamu bohong kan? Selama ini kamu gak cinta. Kamu memacariku karena kasihan padaku. Menurutmu aku menjadikan dirimu sebagai pengganti Kola. Saat dia mulai berbicara terisak, aku melihat semua tamu berdiri lalu keluar dari kafe.
meninggalkan kami berdua saja. Alisa, aku benar-benar cinta padamu. Apakah segala yang aku lakukan gak cukup buatmu? Kata S mulai berteriak. Air mata masih mengalir. Sprite, tenang dulu. Aku mencoba menenangkan dia. Lalu apa artinya semua kebaikanmu saat aku merasa hampa? Kamu mau bilang rasaku padamu cuma cinta monyet? Sprite, tenang. Aku melihat ke sekeliling. Benar-benar tidak ada siapapun di sekitar kami. Bahkan si pelayan yang memberikan kami minuman tak terlihat. Apakah sejak awal Sprite merencanakan agar kami cuma berbicara berdua saja? Sprite sakit. Keluh aku merasakan cengkerama di tangan aku. Sprite tak berhenti membeberkan kekecewaannya terhadap aku. Cengkeraman tangan Sprite sekarang menahan kedua tanganku. Sakit banget. Sampai aku ingat sekali saat menulis cerita ini. Aku bahkan bisa ingat ekspresi muka Sprite. Campuran marah, kecewa, dan sedih. Air mata Sprite hari itu deras. Entah berapa lama waktu Sprite meluapkan emosi, dia mulai tenang, menundukkan kepala. Terus dia kembali menatap ke aku, agak seram. Kamu tadi bilang tentang keluargaku mengganggumu di mimpi kan? Aku mengangguk, bingung harus ngomong apa. Rasa bersalah menganjurkan hati Sprite membuat aku kesulitan membalas perkataan Sprite. Kamu betul sayang. Aku tidak tahu bagaimana kamu menyadari hal ini. Yang mengirim gangguan di mimpimu adalah kakekku. Apa? Sebelum aku berhasil menyelesaikan perkataan, ada sesuatu yang jatuh. Sesuatu itu kasat mata. Jatuh tepat di kepalaku, membuat kesadaranku menghilang. Aku menyesali tidak menunggu Aqua dan Cola tiba di kafe. Kejadian setelah ini membekas hingga sekarang. Aku gak tahu berapa lama kehilangan kesadaran. Aku cuma melihat segala hal hitam dan mendengar suara-suara agar segera bangun dari tidur. Aku udah berusaha untuk bangun, namun ada sesuatu seperti dorongan kuat yang menghalangi. Selain suara-suara yang memaksa aku bangun, aku juga mendengar suara-suara untuk terus tertidur. Seperti orang yang mengalami schizophrenia, terus mendengar halusinasi suara yang suka bertabrakan. Halo Nona. Di tengah kebingungan mendengar suara-suara kontradiktif, aku melihat sosok Milo kembali. Bedanya, Milo di sini memiliki mata merah, gigi tajam, dan tubuh sebesar 1 meter, mirip siluman kucing raksasa. Sayang sekali, saya tidak dapat merubah diri ke wujud asli. Apa kamu kesini untuk menyakiti aku? Pertanyaan ini muncul otomatis di mulut. Aku sering dengar di cerita-cerita horor kekejaman pemilik ilmu kejawen terhadap mangsa mereka. Tidak Nona, saya kesini untuk memastikan Anda tidak bangun sebelum ritual selesai. Apa aku tumbal? Milo mendekatiku. Sepertinya Anda menganggap saya harimau yang sama. Kamu bukan Milo yang kemarin? Bukan. Saya adalah harimau lain, berbeda dengan saudara saya. Jadi ini tak bisa merubah wujud sempurna, kata dia sebelum duduk di depan aku. Anda bertanya menjadi tumbal atau tidak, setengah benar, setengah salah. Jika Anda benar-benar tumbal, sejak awal majikan kami tinggal mengirim 3 harimau untuk menggigit Anda, lalu membawa jiwa Anda kemari. Kenapa kamu memberitahu aku ini? Karena sebentar lagi Anda akan menjadi bagian dari keluarga majikan kami. Kamu bilang aku sedang menjalankan ritual pernikahan. Lebih tepatnya, Anda sedang menjalani ritual persiapan pernikahan. Tapi aku belum setuju menikah. Anda akan menikahi Tuan S. Panik, aku mencoba memaksakan diri untuk bangun. Milo berdiri dan menahan aku menggunakan berat tubuhnya. Lepasin, aku harus bangun. Saya tidak akan membiarkan Anda sadar sebelum ritual selesai. Aku berusaha melawan berat tubuh Milo. Dia lebih berat dibandingkan kulkas. Melawan Milo yang menahan aku membuat tubuh terasa makin lemas. Biarpun begitu aku merasa cercah kesadaran mulai muncul. Aku harus terus melawan. Dunia hitam ini bukan mimpi. Ini adalah batas kesadaran dan ketidaksadaran manusia. Si perempuan tidak dapat muncul di sini. Si perempuan adalah wujud dari mentalitas keberanian. Yang artinya kemampuan untuk melawan pengaruh keluarga S selalu ada di diri aku. Aku tidak dapat merapalkan ayat kursi, sebab di dunia ini seakan aku dibuat lupa. Akhirnya aku dalam hati membaca surat-surat kecil. Satu hal yang sering aku temukan dari orang-orang yang mengalami kejadian horor adalah mereka melupakan Tuhan. Kami menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah ketakutan, berbeda apabila aku membaca cerita horor dari sedikit orang yang berhasil selamat secara utuh.
Surat-surat kecil yang tidak sampai 10 ayat memperlemah kekuatan Milo. Memang benar, dimanapun kita berada, kekuatan sang pencipta membuat rintangan menjadi tidak mustahil. "Berhenti Nona, kau menyiksaku!" teriakan kesakitan Milo. Tidak, aku gubris. Setelah Milo melepas diri dari aku, segera aku kembali berusaha memaksa bangun sambil membaca surat-surat kecil, disusul Al-Fatihah yang kini kembali aku ingat. Ya Allah, maafkan kami para manusia yang dengan mudahnya melupakanmu di tengah keputusasaan. Seperti ada dorongan kuat. Aku merasa ada kekuatan hangat mendorong aku melihat cahaya. Saat itu aku merasa kedua mata terasa berat, sekujur tubuh terasa dingin. Aroma kembang rupa menyerbak di sekitar aku. Aku perlahan membuka mata dan menemukan diri terbangun di salah satu kamar di rumah S. Syukurlah, kamu sudah bangun. Di sebelahku, ibunya S sedang menangis. Di mana aku? Sebelum aku selesai bicara, ibunya S menutup kedua mulut aku. Nak, kita bisa bicara nanti. Sekarang yang penting adalah saya akan membantumu kabur dari rumah terkutuk ini. Ibunya Sprit, namanya Melati, mengeluarkan sebotol aqua dari kantong belanja. Nak, kamu gak boleh makan atau minum apapun di rumah ini selama 24 jam. Kamu sudah dimandikan kembang 7 rupa dalam ritual persiapan pernikahan. Makanan di rumah ini, termasuk masakan saya, akan menahanmu. Air aqua ini saya beri tadi saat kamu belum bangun. Saya percaya sejak awal melihatmu, kamu bisa menyelamatkan diri dari keluarga ini. Berbeda dengan saya. Aku bukan satu-satunya yang pernah dibikin menjalani ritual pernikahan secara paksa. Berbisik kecil aku bertanya, kenapa? Sambil membukakan botol aqua menggunakan tisu yang juga dikeluarkan dari tempat belanja, Melati menjawab pertanyaan aku sambil berbisik. Kebanyakan istri yang masuk ke keluarga ini, mereka diculik sebelum dibuat menikah secara paksa, termasuk saya, ibu mertua, dan adik-adik ipar. Saya berharap Sprit anak saya tidak mengikuti kekejaman keluarga suami yang tega mengikat pasangan mereka ke dalam keluarga. Rupanya saya salah. Selesai menunggu aku meminum air segar botol aqua, Melati meminta aku mengganti baju yang juga ada di kantong belanjaan. Aku baru sadar sedang memakai kebaya nikah. Ibu Melati membantu aku memegangi baju. Ada feeling yang mengatakan Ibu Melati memang bermaksud baik. Bu Melati membuka pintu di ruangan ini. Tidak ada siapa-siapa di luar kamar. Sekarang anggota keluarga yang lain menjalani ritual di bawah tanah. Saya tidak perlu mengikuti ritual karena sedang haid. Jadi saya dapat menolong kamu sebelum anak saya datang. Dan Bu Melati nampak kesulitan melanjutkan kata-katanya. Tidak apa-apa Bu, saya sangat berterima kasih, kataku padanya. Melati menuntun aku berjalan melewati koridor. Rumah keluarga S benar-benar besar, bergaya Jawa kuno, dipenuhi berbagai hiasan berupa benda-benda yang katanya dihuni jin. Segala perabotan dari kayu. Ruangan tempat aku pingsan tadi pernah diceritakan oleh Sprit sebagai tempat untuk para mempelai wanita menunggu pria menjemput. Sampai di luar rumah, Melati menyuruh aku segera pergi melewati jalur paling jauh. Jangan melewati kebun, itu tempat para kodam bermain. Mereka akan segera melaporkan kamu kabur dari rumah. Begitu kata Bu Melati. Dia menyerahkan tas aku. Terima kasih banyak Ibu. Apakah saya bisa menyelamatkan Anda juga? Tanya aku. Dulu aku suka memiliki firasat Bu Melati selalu meminta tolong. Firasat untuk membantu Melati melepaskan diri dari ayahnya S. Percuma nak, berbeda denganmu. Saya tidak sekuat dirimu yang dapat melawan pengaruh untuk bangun. Tidak dapat melawan pengaruh untuk bangun dan menyelamatkan diri. Saat itu sama seperti kamu. Mertua perempuan saya berusaha membangunkan aku, namun gagal. Pada akhirnya saya dipaksa untuk melakukan hubungan dengan suami, lalu menjadi bagian sehari keluarga. Aku terdiam. Terdapat firasat bahwa aku bisa menyelamatkan Bu Melati. Tetapi bagaimana? Saya tahu mana jalan yang tidak harus melewati kebun. Hampir semua daerah ini dikelilingi kebun. Pancing aku. Bu Melati terdiam. Dia kemudian memandu arah menuju ke jalanan kecil terburu-buru. Saat kami berdua berjalan, itulah terdengar suara mobil. Alisa, panggil Aqua, temanku. Kalian temannya Alisa ya? Syukurlah. Saya minta kalian bawa dia pergi dari tempat ini secepatnya. Bu, ikut kami, pinta aku. Dari dalam mobil aku melihat Q dan A, Kola dan Aqua. Khawatir. Tidak bisa. Saya nggak mau teman-temanmu celaka karena menolong saya. Alisa, ada apa ini? Tanya Kola. Kami tadi kena macet sehingga harus melewati jalan tikus. Entah kenapa tiba-tiba ban bocor lalu kami harus ke servis dan kamu tidak angkat-angkat telepon.
Aku bisa ceritakan nanti, tapi yang penting kita harus menyelamatkan ibu ini juga, kata aku kepada Kola. Dia benar, ibu ini juga harus kita bawa pergi, dukung Aqua yang menjadi supir. Melati terus menolak hingga kami mendengar suara-suara milik bapaknya S dari kejauhan. Mau kalian bawa kemana dia? Ketakutan. Akhirnya Bu Melati mau masuk ke mobil. Aqua segera tancap gas sebelum bapaknya S berhasil mengejar mobil kami. Nak, kalian sudah berusaha menolong saya. Kalian bisa celaka. Suara Ibu Melati nampak ketakutan dan menyesal. Kalian akan celaka seperti keluarga saya. Keluarga ibu? Tanya kami bertiga bingung. Kemacetan di jalanan nampak sudah mereka. Sehingga A bisa melaju di jalan. Saya disantet untuk tidak pernah meninggalkan keluarga suami. Jika ada orang luar yang berani membantu saya, hidup mereka akan dipersulit. A mendengar perkataan Bu Melati berbicara. Santet sekuat apapun tidak akan mengalahkan Sang Maha Kuasa. Santet pasti bisa lepas. Kami akan membantu Anda lepas dari suami. Tapi, Ibu, saya sering bertemu dengan korban-korban kekerasan. Cara Ibu berbicara sama seperti mereka. A merupakan anggota dari unit anti kekerasan di kampus AJS. Dia sering membantu korban KDRT lepas dari trauma. Kekerasan bisa muncul tidak hanya dari pukulan saja, penghinaan, penculian, pemaksaan, kata-kata kasar juga termasuk kekerasan. Aku dan Q mencoba menenangkan Melati, mengatakan segalanya akan baik-baik saja. Segalanya masih membingungkan aku. S menyantet Q, kakek S mengganggu aku. S mau memaksa aku menikahi dia. Kehidupan suram Melati, aku merasa ada satu benang yang belum ditemukan di sini. A berhenti di depan sebuah pondok pesantren. Ini adalah tempat Q diruqyah 2 kali. Q membantu Melati yang lemas karena ketakutan berjalan keluar mobil. Kemudian beberapa santri yang melihat ikut membantu Q. Aku ikut mereka masuk ke sebuah aula tempat para ustadz mengaji. Sebenarnya, sejak menginjak tempat ini, tubuhku serasa ikut lemas, tetapi aku berusaha menutupinya. A mengajak bicara seorang ustadz di sana. Ustadz itu beristighfar, meminta para santri memanggil santri-santri senior untuk membantu beliau dan ustadz-ustadz lain melakukan zikir. Ibu tak perlu khawatir, kami melakukan ini ikhlas, tidak perlu membayar. Setelah ruqyah, Ibu tinggal di sini saja. Kami akan memanggil Komnas HAM agar memberikan Ibu perlindungan. Bagaimana dengan anak saya di rumah suami? Anak-anak Anda akan baik-baik saja. Sayangnya mereka bertiga terlahir sebagai laki-laki. Kami hanya dapat membujuk anak bungsu Anda yang terlahir perempuan untuk pergi dari keluarga itu. Kami semua kaget. Sama sekali tidak menceritakan tentang anak-anak Bu Melati. Tetapi beliau tahu tentang mereka. Saat ini, waktu masih menunjukkan pukul 3 sore, kami diajak melaksanakan sholat asar. Ibu Melati mengatakan dirinya sudah lama tidak sholat sejak menikahi ayah S. Lagi pula dia sedang haid, tidak dapat melaksanakan ibadah sholat. Untungnya, ruqyah mengusir santet diperbolehkan. Ruqyah mengusir santet diperbolehkan saat wanita haid. Sebab gangguan makhluk halus memang harus dikeluarkan secepatnya. Walaupun pasien ruqyah sudah lama hidup berdampingan dengan mereka. Sambil menunggu kami sholat, Ibu Melati diajak makan oleh para ustadzah. Makanan yang dimasak oleh para ustadzah memang tidak selalu seenak masakan rumah. Di lidah Melati, masakan para ustadzah terasa sangat pahit. Di situ mereka bisa melihat sedalam apa santet yang menyerang Melati. Para ustadz dan ustadzah menyebut santet ini santet ngelamar. Selesai sholat, kami mengajak Bu Melati mengobrol sambil menunggu persiapan ruqyah selesai. Saat inilah Bu Melati menceritakan masa lalunya pada kami. Warning, masa lalu Ibu Melati diharapkan disimak secara bijak. Bagi anak-anak di bawah 17 tahun dimohon menyimak bersama orang dewasa. Melati adalah perias rambut wanita di Jawa Timur. Pertama kali bertemu ayahnya S. Atau ada yang komen tuh, S diganti Sandi aja. Oke, Mimin ganti pakai nama Sandi. Pertama kali bertemu ayahnya Sandi, namanya Prabu. Adalah saat Melati mengantarkan kakaknya ke markas Angkatan Darat. Kakak Melati baru menjadi prajurit 1. Prabu adalah atasannya. Di situ mata mereka bertemu. Melati diajak ngobrol sama Prabu.
Entah kenapa, setelah itu Pak Prabu dan Melati jadi sering bertemu. Lama-lama hubungan mereka semakin dekat. Kakak Melati kurang setuju, sebab dia mendengar dari rekan sesama angkatan darat mengenai ilmu kejawen keluarga Pak Prabu. Meskipun hubungan Melati dan Prabu dapat membantu karir sang kakak di angkatan darat, bagi si kakak, lebih baik dia kesulitan naik pangkat dibandingkan adiknya masuk ke keluarga penganut kejawen. Bukan cuma sang kakak, keluarga Melati tak setuju pada hubungan mereka berdua. Keluarga Melati hidup ekonomis. Prabu sering memberikan elektronik seperti kulkas atau TV yang ditolak mentah-mentah sebab mereka percaya uang milik Prabu itu haram. Melati adalah anak berbakti. Mengetahui keluarganya tidak setuju pada hubungannya, ia pun mulai menjauhi Prabu. Kesalahan terbesar Melati adalah terlalu berani pulang malam sendirian. Salon tempatnya bekerja suka ramai. Setelah jam kerja berakhir, Melati sering ditawari oleh kawan-kawannya tumpangan, namun ditolak karena rumah Melati cukup dekat, sehingga berjalan 20 menit saja sudah sampai. Suatu hari, Melati pulang agak malam. Mendekati Lebaran Idul Fitri, salon di kotanya banyak didatangi oleh para wanita yang hendak berpenampilan sempurna sebelum kerabat dari kota besar mudik ke kota mereka. Disitulah tragedi terjadi. Melati mengambil rute jalan pulang tercepat. Di rute tersebut terdapat kebun dengan pohon-pohon besar. Di sana, Prabu sudah menunggu. Dia langsung membekap Melati, menariknya ke perkebunan tersebut, membuka seluruh pakaiannya, dan masa depan Melati hancur di tangan Prabu. Dengan bangga Prabu membawa Melati pulang ke rumah orang tua Melati, mengatakan dia sudah mengambil malam pertama gadis tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi keluarga melarang hubungan mereka. Ayah Melati menghina-hina Prabu, mengatakan dia adalah manusia paling bejat di muka bumi. Bahkan setelah memperkosa Melati, sang ayah tak mengizinkan anak perempuan satu-satunya dinikahi Prabu. Sang ayah berencana menikahkan Melati dengan seorang santri yang kebetulan mencintai Melati juga. Santri itu setuju menjadikan Melati istri walau gadis ini sudah bukan perawan. Dasar pria bejat. Kakak Melati menampar wajah Prabu, memukuli Prabu dengan niat membunuh begitu mengetahui kesucian adiknya direbut paksa. Kakak Melati dikeluarkan secara tak terhormat dari angkatan darat. Tragedi pemerkosaan Melati tidak dapat ditemukan buktinya, sehingga Prabu cuma dihukum dipindahkan. 10 hari setelah tragedi pemerkosaan, Melati sudah cukup baikan berkat si santri terus menyemangatinya. Kakak Melati bekerja sebagai juru masak warteg dekat rumah. Bagi sang kakak, tidak apa-apa, karirnya di angkatan darat hilang. Yang penting dia sudah menghajar pria bejat itu hingga babak belur. Melati setuju menikahi santri itu. Tidak ada keluarga Melati yang menolak. Santri ini benar-benar mencintai Melati. Dia bersedia menanggung semua biaya pernikahan, serta bersumpah apabila Melati melahirkan anak Prabu, dia akan merawat anak tersebut. Hidup Melati seharusnya membaik, sampai Prabu nekat mengganggu Melati dalam tidur. Sama seperti aku, Melati mimpi didatangi seorang tamu. Tamu tersebut mengajak Melati pergi keluar rumah. Si tamu memiliki wajah mirip muka kakaknya, menandakan bahwa Melati merasa bersalah terhadap sang kakak. Ciri-ciri korban kekerasan, mereka lebih cenderung menyalahkan diri sendiri apabila melihat orang-orang di sekitar mereka kesulitan. Melati berpikir dirinya salah karena tidak dapat menjaga diri. Melati berpikir seharusnya dia tidak membiarkan keluarganya tahu tragedi yang menimpanya. Melati berpikir ini semua terjadi karena kesalahannya sendiri. Meskipun keluarga Melati mengatakan dirinya tidak salah, kecenderungan korban untuk self-blaming cukup besar, mempermudah Prabu memasuki mimpi Melati. Melati mengikuti ajakan tamu. Entah kenapa saat si tamu menggandengnya, membawanya keluar rumah, segala hal yang dia lihat menjadi gelap. Orang tua Melati mencari gadis itu kemana-mana,
Dia menghilang begitu saja tanpa kabar di malam hari. Para tetangga berkata, mereka melihat Melati berjalan sendirian. Tangan kanan gadis itu terarah di depan, seakan sedang dituntun orang. Satpam yang mencoba menstop Melati sakit keras. Selain satpam, ada juga nenek-nenek yang coba menegur Melati. Hasilnya sekarang, nenek tersebut ikut sakit keras. Santri calon suami Melati mendatangi kantor polisi. Kakak Melati menghubungi teman-temannya di Angkatan Darat untuk ikut membantu. Semua orang sibuk mencari gadis tersebut. Tanpa mereka ketahui, Melati dalam keadaan setengah sadar dibawa oleh Prabu ke rumah keluarganya di Jakarta. Di sana Melati dimantrai santet ngelamar, dimandikan kembang 7 rupa, dipakaikan kebaya, lalu diletakkan di ruang tempat aku pingsan. Pukul 12 malam Melati yang masih setengah sadar diajak membacakan sumpah nikah adat kejawen aliran keluarga Sandi. Adat kejawen ini menekankan bahwa pernikahan cukup dilakukan tanpa mempelai wanita ikut mengucapkan sumpah. Sehingga di mata aliran kejawen tersebut Melati resmi menikahi Prabu. Mertua wanita Melati yaitu Ibu Dati Prabu saat ketahuan hendak menolong Melati sebelum pukul 12 malam dipukuli oleh mertua laki-laki. Menurut adat pernikahan keluarga Sandi, apabila ada anggota keluarga yang hendak melarikan mempelai wanita, dia akan dipukuli pakai cambuk dari pohon kelapa. Setelah itu khodam ular raksasa peliharaan keluarga Sandi boleh menyiksa orang tersebut selama 3 hari tanpa makan dan minum, tanpa membunuh. Apabila yang mengganggu adalah orang luar, ular raksasa boleh menyiksa mereka hingga mati. Mertua wanita Melati setelah menjalani siksaan itu menjadi tidak bisa berjalan selamanya. Sebelumnya pernah ada juga anggota keluarga yang mengalami cacat buta atau tuli seumur hidup. Konsekuensi dari berani mengganggu upacara pernikahan. Mertua wanita Melati berkali-kali mencoba bunuh diri. Sayangnya, mertua laki-laki selalu berhasil menghentikan. Efek dari santet ngelamar adalah ketika dia yang memberikan santet mati, maka korbannya ikut mati. Intinya, mereka cuma bisa bebas dari kehidupan panjang apabila si penyantet mati. Tengah malam, Melati bangun dari tidur panjangnya. Di ruangan tersebut, Prabu menariknya masuk ke kamar pengantin, lalu memaksa Melati melakukan hubungan itu lagi. Melati yang baru bangun tentu saja lemas, tidak dapat melawan pemerkosaan kedua kali. Efek lain dari santet ngelamar, jika pemberi santet mengajak korbannya berhubungan, meskipun korban sedang haid atau hamil, mereka tak bisa melawan. Jika malam itu Melati tidak lemas, tubuhnya hanya akan terbujur pasrah di kasur pengantin, membiarkan Prabu berbuat suka-suka. Santet ngelamar semakin kuat jika penyantet dan korban sudah terikat hubungan pernikahan. Esoknya, keluarga Prabu mengirimkan banyak mas kawin ke rumah keluarga Melati. Ayah Melati marah besar. Dia tidak terima anaknya dinikahi menggunakan cara sesat. Keluarga Melati dan santri calon suami Melati datang ke Jakarta. Mereka menggedor pintu rumah Sandi, memaksa agar Melati dikembalikan ke mereka. Si santri mendoakan macam-macam ayat suci agar para khodam tidak menyerang keluarga Melati di tengah perjalanan. Prabu setuju mengembalikan Melati. Syaratnya adalah si santri tidak boleh menyentuh dan berbicara kepada Melati. Prabu tahu Melati telah jatuh cinta pada si santri. Si santri setuju jika tidak memiliki Melati adalah jalan untuk menyelamatkan gadis tersebut, maka dia bersedia. Melati diperbolehkan pulang bersama keluarga ke kota di Jawa Timur. 4 hari setelah pertemuan dengan keluarga Sandi, orang tua Melati menjelaskan persyaratan dari Prabu. Sebelum mereka berangkat pulang, santri yang tulus padanya dihina-hina oleh Prabu. Mereka kembali ke Jawa Timur naik kereta. Si santri duduk di kursi paling jauh. Terkadang saat mata Melati dan dia bertemu, Melati bisa melihat terdapat kesedihan di sana. Kakak Melati duduk bersama bapak, Melati duduk bersama ibu.
Keluarga Melati selama perjalanan terus menenangkan gadis itu, mengatakan segalanya akan baik-baik saja. Melati bisa bekerja seperti biasa. Sang kakak tidak masalah harus bekerja sebagai juru masak warteg. Tetangganya tidak akan mencacinya karena mereka paham kondisi Melati. Si santri akan mendukung finansial keluarga Melati. Dia sudah berencana menjadikan gadis itu istri. Biarpun cita-cita tersebut tak tercapai, dia merasa tetap punya kewajiban menafkahi Melati. Si santri akan bujang seumur hidup demi Melati. Satu hal yang mereka tak ketahui pada saat itu, termasuk Melati sendiri, adalah keluarga Sandi menyantet agar perjalanan Melati tidak selesai. Sekitar tahun 80-an, terjadi kecelakaan berupa kereta jatuh ke jurang. Korban nyawa sekitar ratusan orang, sisanya luka-luka. Melati selamat dari kecelakaan tersebut. Badannya utuh tanpa luka. Tim SAR menemukan si santri beserta keluarganya telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum peristiwa kereta terjadi, si santri menulis sesuatu di kertas dan mengirimkan melalui kakaknya Melati. Aku akan selalu cinta kamu. Bertahun-tahun surat lecek ini menjadi harta Melati yang paling berharga. Melati diantarkan ke Jawa Timur oleh tim SAR. Baru sehari pulang, sebelum sempat berduka, rumah keluarga Melati terbakar tanpa sebab jelas. Kerabat-kerabat Melati mendapat teror santet jika tidak membawa Melati ke Jakarta. Kerabat Melati awalnya tidak mau saudara mereka terjebak di dalam keluarga sesat milik Prabu. Sayangnya, teror santet semakin ganas. Melati tidak mau ada keluarganya yang mati lagi demi dirinya. Secara terpaksa, paman-pamannya mengantarkan Melati ke Jakarta. Wahai para pemirsa fakta sejarah, jika kalian mencintai seseorang, jangan kirim santet padanya. Kalian tidak membahagiakan orang tersebut, melainkan membuatnya menderita. Melati selama bertahun-tahun menganggap dirinya membawa sial. Kasihan dia, tidak dapat menikmati hidup. Saya harus hidup sebagai istri Pak Prabu, melahirkan 4 anak, dan melihat Prabu mengajarkan ilmu-ilmu sesat kepada anak saya. Kami bertiga mendengarkan cerita Melati simpati. Dia sudah tidak dapat meneteskan air mata. Menurut A atau Arjun, itu karena Melati sudah menyerah pada kehidupan ini. Saya juga melihat adik-adik Prabu melakukan hal sama kepada ipar-ipar perempuan saya. Meskipun saya ingin menolong, saya takut kepada kodam ular mereka. Ada juga satu ipar perempuan yang menikah karena mencintai adik Prabu. Kebanyakan tidak, tutur Melati. Suatu hari, anak tertua saya, Sandi, membawa kamu ke rumah kami. Sandi sejak kecil suka sakit-sakitan. Semenjak bertemu denganmu, dia jadi lebih sehat. Tentu, saya dan suami suka padamu. Tetapi ketika mendengar kakeknya Sandi ingin agar cucunya mengambil kamu secara paksa, saya takut. Saya minta agar Sandi memperjuangkan kamu menggunakan cara adil. Saat dia cerita kamu mau jadi pacarnya secara sukarela, saya senang. Saya tidak mau anak sebaik kamu terperangkap di lingkaran setan. Mendengar Melati, aku merasa sedikit bersalah. Aku memacari S bukan karena cinta, tapi dia menggunakan saya untuk mendapatkan Alisa, selah Queen. Iya, saya juga baru tahu saat adik perempuan Sandi memberitahu. Awalnya saya berharap dia nggak sampai berbuat keterlaluan untuk mendapatkan orang yang disukai. Ternyata saya salah. Melati menatap aku dan Queen sedih. Kalau tidak salah katanya mertua lelaki Anda mengirim santet mimpi ke teman kami? Tanya Arjun. Iya, saya selalu melarang anak-anak menerapkan ilmu kejawen, selalu mengganggu pembelajaran ilmu sesat tersebut, sehingga ilmu santet mereka tidak sebaik pendahulu mereka. Lalu kakeknya Sandi membantu cucunya, tambah Queen. Mulanya anak saya, Sandi, tidak suka kakeknya ikut campur. Tapi entah kakeknya ngomong apa, akhirnya Sandi setuju mendapatkan Nak Alisa melalui ilmu santet. Jelas Melati. Tapi saya tak pernah menunjukkan kedisukaan pada Sandi, selah aku.
Adik ipar saya yang menikah karena cinta. Dia suka dimata-matai juga oleh Santet secara tidak sadar, kata Melati miris. Laki-laki di keluarga suami lebih memilih ilmu sesat untuk menyelesaikan permasalahan. Saya beruntung, anak perempuan saya, temannya Arjun, berpikir berbeda. Temannya Arjun adalah adik perempuan Sandi. Dia lebih percaya pada aliran Sunni. Kadang dia dan keluarganya suka bertengkar. Sandi sangat sayang pada adiknya ini. Melalui adik perempuan Sandilah si Arjun tahu kalau Queen disantet. Masih ada satu benang merah yang belum selesai. Si perempuan yang merupakan wujud mentalitas keberanian aku. Bagaimana alam bawah sadar aku bisa bertindak cepat menghindari santet mimpi, padahal aku aja nggak mengetahui soal ini. Pertanyaan tersebut sampai sekarang belum terjawab. Harimau yang menghalangi aku bangun ketika Anda berusaha menyadarkan saya di ruang pengantin perempuan, itu milik Sandi ya? Pertanyaan ini meluncur begitu saja. Saat saya dan Sandi bertengkar, saya merasa ada benda-benda jatuh menimpa kepala saya, tapi tak kasat mata. Harimau itu, saya tahu bisa merekam kapan saja. Ketika saya ditahan untuk tidak sadar, berat harimau itu sama seperti benda yang membuat saya pingsan. Berarti sejak awal, Sandi punya potensi punya ilmu lebih kuat daripada kakeknya. Karena harimau itu bisa menyerang tanpa senjata. Maaf nak, maksudmu apa? Tanya Melati, syok kebingungan. Dia tidak tahu bahwa anak kandungnya dapat mengendalikan kodam kuat. Harimau yang menahan saya memiliki kekurangan berubah wujud sempurna, tapi punya kelebihan berupa kekuatan besar. Dia dapat menyerang tanpa pemandu. Queen dan Arjun tampak tidak mengerti, sedangkan Melati nampak semakin lemas. Sejak awal, sebelum kakek Sandi menyerang saya, harimau milik Sandi sudah ada di sana. Dia yang menghalangi kodam milik kakek Sandi masuk ke mimpi saya. Dialah yang membuat cambuk kakeknya Sandi tidak berguna. Sosok mentalitas keberanian saya, alam bawah sadar muncul melindungi diri saya. Meskipun seharusnya saya tak tahu apa-apa, karena diberitahu oleh harimau milik Sandi. Spekulasi aku makin muncul. Angin kuat yang menarik saya dari si tamu bukan kekuatan si perempuan, melainkan kekuatan Sandi. Sandi mengusir kodam kakeknya menggunakan kodamnya sendiri. Namun di saat itu si Sandi melihat sosok penunggang menjadi tamu tak bermuka. Di situ akhirnya Sandi tahu kalau dalam hatiku tidak benar-benar cinta pada anak Anda. Sayangnya Sandi menolak untuk percaya hingga sekarang. Anak Anda tidak pernah punya niat mendapatkan saya menggunakan santet ngelamar. Namun begitu dia mengkonfirmasi bahwa saya hanya menganggapnya sebagai teman dekat, akhirnya dia menerima usulan kakeknya. Penjelasan aku membuat semua orang terdiam. Ternyata anak saya selama ini mendengarkan nasihat saya, kata Bu Melati. Terdapat senyuman di wajahnya. Kebanggaan seorang ibu berhasil mendidik anaknya. Walaupun dia ikut menjalankan lingkaran setan ngelamar, dia tidak mau nak Alisa menderita seperti para wanita di keluarga. Seandainya Sandi berhenti lebih besar, sampai akhir dia tidak akan menerapkan santet, kata Queen memegang perut. Saat dia disantet, rasa mual selalu muncul dari sana. Arjun mengangguk. Pukul 5 sore, seorang ustadzah memanggil kami semua, mengundang kami melakukan ruqyah bersama. Sesi ruqyah berlangsung sampai jam 11 malam. Berkali-kali Melati merasakan perih di sekujur tubuh. Santet ngelamar sudah masuk terlalu dalam pada dirinya. Melati diminta untuk menginap di pesantren hingga Komnas HAM perempuan datang ke pesantren besok. Aku juga disuruh menginap. Pihak pesantren menghubungi orang tua aku. Besok, Papa akan datang kemari bersama nenek dan kakek. Mamaku ketika mendengar kejadian ini langsung histeris. Ditakutkan sikapnya mengganggu sesi ruqyah kedua besok, Queen dan Arjun ikut menginap karena sudah larut malam. Malam menginap di pesantren, aku membaca ayat kursi sebelum tidur agar keluarga Sandi tidak mengganggu aku lagi di mimpi. Untuk pertama kalinya, aku bermimpi biasa setelah berhari-hari.
Sesi rukyah tadi sore cukup menyiksa dada kiri. Aku terus merasakan panas. Sekarang udara terasa sejuk. Melati sangat merindukan beribadah. Dia benar-benar senang dapat membaca ayat-ayat di Al-Quran tanpa takut dihukum oleh Prabu. Sisa santet masih ada di tubuhnya. Dia harus menjalani rukyah sekitar 4 kali lagi. Sebelum tidur, Melati juga membaca ayat kursi. Besoknya, Papa berterima kasih kepada Queen dan Arjun dan penduduk pesantren. Kakek dan nenek mengajak aku dan Melati ngobrol. Kakek memiliki usaha kopi di Kalimantan. Di sana banyak orang Dayak. Jika Melati mau, dia boleh tinggal untuk bekerja di sana. Orang-orang Dayak sangat ramah. Dulu, pernah ada pegawai kakek di Kalimantan pindahan Jawa. Tubuhnya dirasuki arwah penunggu hutan. Orang-orang Dayak memohon kepada leluhur agar pegawai ini lepas dari makhluk halus asal tanah Jawa. Dan sekarang, hidup si pegawai normal kembali. Menurut mereka, gangguan di Jawa tidak dapat berkuasa penuh saat menginjak tanah Kalimantan. Gangguan di Jawa tidak dapat berkuasa penuh saat menginjak tanah Kalimantan. Gangguan di Jawa tidak dapat berkuasa penuh saat menginjak tanah Kalimantan. Sehingga sangat disarankan agar si pegawai tidak kembali ke tanah Jawa. Peraturan ini juga berlaku di seluruh tanah Nusantara. Melati berkata, dia mau bekerja untuk kakekku setelah gugat cerai selesai. Komnas HAM perempuan menemukan bukti-bukti bahwa Melati di KDRT secara seksual. Mereka akan mengirim gugat ke pengadilan lusa. Satu-satunya penyemangat Melati di tengah kehidupannya yang suram di rumah itu adalah surat dari si santri. Surat ini selalu ia simpan di kantong celana. Surat itu kami lihat sudah sangat tua. Tintanya tidak dapat dibaca lagi. Melati menyembunyikan surat ini mati-matian dari Prabu. Cuma ini harta yang Melati dimiliki sebelum kembali ke Jakarta sebagai istri Prabu. Segalanya sudah kandas dibakar. Sesi rukyah kedua berlangsung di siang hari. Panas di dada kiri aku udah gak separah kemarin. Melati masih mengeluh kesakitan. Komnas HAM perempuan berencana menyembunyikan Melati di hotel syariah hingga proses pengadilan selesai. Melati pun setuju. Aku pulang ke rumah pada hari selanjutnya. Mamaku histeris meluk-meluk aku. Ketakutan aku dikawinin orang seperti Sandi. Aku meminta maaf pada keluarga karena pacaran di belakang mereka. Orang tua menasihati, maksudnya memarahi aku agar selalu mendengar nasihat mereka. Mama bilang ke aku kalau kemarin Sandi, kakaknya Sandi dan Pak Prabu datang ke rumah menanyakan kemana aku dan Melati. Mereka ngancam bakal nyantet keluargaku. Mereka bilang aku udah masuk ke dalam daftar keluarga Sandi. Mamaku menjawab, terus kenapa? Kalian cuma orang miskin, jangan mimpi. Rumah keluarga Sandi memang cukup besar, tapi dari segi ekonomi, aku lebih tajir coy. Mamaku punya sifat kayak ibu jahat di sinetron, suka ngehina pakai aspek finansial. Sosialita banget dong. Dasar keluarga miskin, enak aja ngambil anak orang kaya. Sampai kapanpun kalian gak bakal mewarisi harta kami. Tetangga kami melihat mamaku nyiram Pak Prabu pakai air dari bekas pot tanaman. Menyuruh mereka pergi sebelum dia panggil polisi. Ketiga pria ini tidak terima satu wanita sendirian nantang mereka. Si kakeknya Sandi hampir nampar mamaku. Sebelum tamparan itu sampai, abang aku yang kebetulan baru pulang kerja langsung menahan badan kakeknya Sandi. Satu informasi lagi, abangku anggota pencaksilat Merpati Putih. Dia udah sabuk hitam. Kalau pemirsa juga belajar Merpati Putih, mungkin kalian pernah ketemu sama dia. Secara singkat, kemarin keluarga Sandi adu bacot sama mama, terus adu jotos sama abang. Pemenangnya mama dan abangku. Abang aku sudah belajar silat cukup dalam hingga dapat memantul santet yang hampir menyerangnya. Sebelum keluarga Sandi pergi, abangku ngancem biar Sandi tidak mendekati aku lagi. Jika dia tahu terjadi sesuatu sama aku, Sandi adalah orang pertama yang dia cari. Di rumah orang tua ada oleh-oleh dari Jepang, semacam jinja atau kue kecil berwarna putih. Pagi ini jinja itu berubah warna jadi hitam, menandakan bahwa rumah kami memang diserang. Jinja putih ini menurut kepercayaan Jepang sendiri membawa berkat dewa keharmonisan. Apabila jinja berubah warna menjadi kecoklatan, artinya ada arwah jahat masuk ke rumah.
Jimat Jinja berubah jadi hitam, berarti ada niat jahat yang hendak menyerang anggota keluarga. Tugas dari Jinja ini menangkap hal-hal buruk yang masuk rumah, sehingga tidak ada anggota keluarga yang celaka. Mama meminta papa segera membakar Jinja supaya santetnya ikut mati. Setelah itu, mama menaruh Jinja putih kedua di ruang keluarga. Nenek membuat surat pernyataan palsu ke kampus kalau aku sedang sakit, jadi nggak bisa masuk kelas selama 3 hari. Dalam 3 hari itu, nenek mengadakan pengajian di rumah orang tuaku. Selama 3 hari juga Jinja terus berubah warna jadi hitam, menghabiskan koleksi kesayangan mama. Di pengajian, aku terus diruqyah agar keluarga Sandi tidak dapat mendeteksi aku. Malam-malam, aku mimpi melihat si perempuan berdiri membelakangi aku seakan melindungi dari apapun yang akan datang. Di hari setelah pengajian, Jinja berhenti berubah warna. Si perempuan tidak muncul di mimpi. Pak Ahmad, sebagai dosen yang tahu masalah aku ikut pengajian di rumah, beliau juga melakukan konseling buat memeriksa alam bawah sadar satu keluarga aku, buat memastikan mereka tidak diganggu. Sungguh dosen sejati, mau kerja tanpa dibayar. Pak Ahmad mengatakan kami sudah aman. Kakek mengatakan sekarang Melati sedang menjalani pengadilan perceraian. Prediksi ahli hukum adalah Melati berhasil menggugat cerai dan hak asuh jatuh ke tangannya. Aku dengar dari Melati kalau cuma anak perempuan saja yang mau ikut ibunya pergi ke Kalimantan. Aku sering dapat telepon dari Sandi. Nomor aku udah nyebar sehingga gak bisa diganti. Kadang-kadang ada telepon gak dikenal masuk. Kata papa yang diangkat apapun yang terjadi. Orang kejawen dapat mengetahui lokasi mangsa melalui suara-suara di sekeliling mangsanya saat menelpon. Queen dan Arjun menjelaskan kondisi aku kepada teman-teman di kampus. Sebagian belum percaya, sebagian udah. Teman-teman kampus sampai menanyakan kebenaran ini ke Sandi. Setelah Sandi mengiyakan, semua teman aku murka. Setiap kali mereka melihat Sandi main ke Universitas AJS, mereka bakal ngasih tahu aku. Aku, Queen dan Arjun pada ngeblok kontak Sandi di medsos. Takut-takut jika kami posting lokasi, nanti Sandi mengejar kami. Pernah si Sandi mengirim aku barang-barang seperti HP baru, sepatu, baju, dan lain-lain. Semuanya didoakan lalu dikembalikan oleh papa kepada keluarga Sandi. Beruntung, Sandi gak tahu nomor rekening aku. Pernah si Sandi ngirim pulsa cukup besar. Aku kebingungan mau diapakan. Sekarang sudah tidak lagi. Aku harap dia menyerah mengejar aku, berhenti mengikuti ilmu sesat keluarganya. Sekarang Melati sudah tinggal di Kalimantan bersama adik perempuan Sandi. Setahun kemudian setelah kejadian-kejadian ini, aku dengar kabar dari kenalan Sandi kalau kakeknya meninggal, disusul oleh sang nenek sehari setelahnya. Alasan kakek Sandi meninggal adalah diracuni menggunakan racun tikus oleh si nenek. Nenek Sandi berharap bisa bebas dari hidup yang suram. Santet ngelamar membuat nenek Sandi tidak dapat mati sebelum suaminya pergi duluan. Cara terbaik untuk bebas dari kakeknya Sandi adalah membunuhnya. Nenek Sandi tidak takut diusut polisi, sebab dirinya juga ikut mati. Bertahun-tahun menikah, akhirnya sang nenek berani membebaskan diri. Melati dari telepon mengatakan, sejak dia berhasil menggugat cerai, banyak ipar-ipar perempuannya yang ingin ikut bercerai. Sayang, mereka gagal dan dihukum dipukuli menggunakan rotan. Mungkin membunuh suami adalah pilihan terbaik. Seandainya aku, Queen, dan Arjun gak mengajak Melati kabur, ipar-ipar wanita Melati tidak memiliki keberanian mengambil nyawa suami sebab mereka masih sayang nyawa sendiri, serta anak-anak mereka masih kecil. Pak Prabu menjadi kepala keluarga. Rumah keluarga Sandi tetap ada sampai sekarang. Kafe milik sepupu Sandi masih berdiri. Aku dengar kabar terakhir Sandi berhasil masuk ke Angkatan Laut. Dia sering dikirim ke daerah-daerah sehingga aku tidak akan menemuinya di Jakarta. 1 semester lagi aku akan lulus dari Universitas AJS. Mahasiswa tukang lawak. W dan N berhasil mendapatkan IPK tinggi berkat belajar keras. Arjun mengambil topik skripsi tentang kasih sayang orang tua tiri. Queen mengambil topik skripsi tentang arus ekonomi. Sekarang aku mengambil skripsi tentang kemampuan kerja orang disabilitas. Ide ini muncul ketika mengingat soal neneknya Sandi. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini. Keluarga penulis sampai sekarang sehat. Penulis masih tinggal di rumah nenek sampai lulus nanti. Penulis terkadang mimpi tentang si perempuan. Tidak ada bahaya terhadap diri aku. Apakah cerita ini nyata atau tidak?
tergantung perspektif teman-teman. Jika kalian suka cerita ini, di-share aja. Semoga kalian mendapatkan manfaat dan hikmahnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.